A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Sakinah rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita tidak lupa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembacaan bersama kita atas kitab tafsir Ibnu Katsir yang kita menggunakan yang 30 jilid. Jadi kitab tafsir Ibnu Katsir itu ada yang 8 jilid, ada yang 4 jilid, ada yang 30 jilid. Bedanya kalau yang 8 jilid dan 4 jilid itu mukhtasar. Mukhtasar itu semacam ringkasan yang diambil adalah yang penting-penting. Terus kalau yang 30 jilid seperti yang kita baca bersama ini, insya Allah dan pastinya lebih lengkap daripada yang 8 jilid atau 4 jilid itu. Jadi kalau 30 jilid itu setiap jilidnya membackup, mengcover 1 juz gitu. Jadi kalau jilid 27 itu yang dibahas ya juz 27. Seperti sekarang ini kita menggunakan jilid 1, berarti kita sekarang masih berkutat pada juz 1 sekarang ini. Semoga kita sampai juz 30 jangan meninggal dulu, tapi tampaknya kita akan meninggal sebelum selesai. Karena pernah kajian di Al-Firdaus sampai buku ketiga itu membutuhkan waktu lama sekali. Jadi buku ketiga itu berarti juz 3 itu sudah 5 tahun lebih baru sampai 3 juz. Berarti kalau 30 juz kan mungkin Pak Wanto udah meninggal dulu baru terus siapa terus. Oleh sepuh-sepuh ini kenapa meninggal ini? Tapi tidak apa-apa, meskipun pelan-pelan sedikit tidak apa-apa. Baik Bapak dan Ibu, semoga pertemuan kita malam hari ini diridhai oleh Allah dan menjadi bagian dari amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, pita merah sayap ini ada di halaman 624 625. Betul ya kita ya? 624 625. Terus ini agak tidak kelihatan karena pocong motornya carry, tapi tidak apa-apa, masih kelihatan tapi lama-lama. Saya baca ulang terjemahannya saja atau oke sama ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Jadi dibuka halaman 623 paling bawah. Itu Arabnya. Lalu terjemahannya ada di halaman berikutnya 624 paling atas. Oke, saya bacakan dulu teks Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadu
alladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Itu 79. Sekarang terjemahannya ayat 78. Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Kata mereka itu sesuai dengan konteks pembicaraan kita sekarang ini. Jadi kata mereka di situ adalah Yahudi. Orang-orang Yahudi Bani Israel, murid-muridnya, pengikutnya Nabi Musa. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, maksudnya Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Amaniyah wa inhum illa yadunun. Itu yang ayat 78. Sekarang ayat yang ke-79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang mereka kerjakan. Di sini kita bahas secukupnya sampai dikumandangkannya adzan Isya. Nanti adzan Isyanya pukul 6, pukul 18:52 dulu. Berapa Mas? 50. Oh 50 jadi tambah 55 ya. Betul apa Pak? 55 ya. Anda langsung koma atau gitu. Baik, saya baca bawahnya. Wa minhum ummiyun, di antara ahli kitab itu ada yang buta huruf. Menurut Mujahid, al-ummiyun adalah bentuk jamak dari lafaz ummi yang artinya orang yang buta huruf. Demikian pula yang dikatakan oleh Abdul Aliyah, Ar-Rabi, Qatadah, Ibrahim, An-Nakhai serta banyak ulama lainnya. Makna ini jelas terdapat di dalam firman-Nya, la ya'lamuna kitab, yakni mereka tidak mengetahui apa yang terkandung di dalam kitab Taurat. Sehubungan dengan lafaz ini disebutkan dalam sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah seorang yang ummi. Dikatakan demikian karena beliau adalah orang yang tidak dapat menulis, yakni buta huruf, seperti yang disebutkan oleh ayat lainnya, yaitu ayat berikutnya itu. Jadi ini gini di Idham, ditambah catatan kecil di bukunya Idham. Ini adalah ummi dalam makna satu. Nanti ada 3. Jadi menurut tafsir Mukatsir ini ummi itu nanti ada 3. Ummi itu buta huruf. Yang pertama ini makna ini, jadi betul-betul buta huruf betul, gitu loh. Jadi maknanya makna denotatif, makna yang betul-betul buta huruf, ora iso maca tenan, ora iso nulis tenan. Jadi pada masa itu, pada masa Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ternyata ada para pengikutnya yang ummi, betul-betul ummi, betul-betul buta huruf, ora iso maca, ora iso nulis. Lalu mereka itu mengikuti keterangan-keterangan yang dia peroleh dari teman-temannya, dari teman-teman yang dianggap pinter, yang dianggap menguasai tentang Taurat itu. Nih ternyata sebagian dari mereka itu ada yang melesetkan. Melesetkan itu bahasa Indonesianya melesetkan ayat-ayatnya itu. Jadi yang semula A maksudnya A, tapi diplesetkan jadi minus A. Jadi tahunya orang-orang itu ya minus A itu gitu loh. Padahal itu pengetahuan yang salah.
Nah, ummi yang seperti ini itu dialami pula oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu ummi, betul-betul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Saya jelaskan, saya tegaskan sekali lagi ya. Nabi Muhammad itu orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi untuk Nabi Muhammad itu justru menjadi mukjizat bagi beliau. Tapi kalau bagi orang-orang yang mengikuti Taurat pada masa Nabi Musa itu menjadi kendala untuk mengetahui kitab Tauratnya. Tetapi kalau untuk Nabi Muhammad, beliau itu ummi, betul-betul buta huruf, itu merupakan mukjizat bagi beliau gitu. Sehingga orang semakin yakin bahwa bukan ciptaan Muhammad. Al-Quran ini yang saya bawa ini bukan ciptaan Muhammad. Saya semakin yakin sekali bukan Nabi Muhammad yang membuat. Ada banyak hal yang bagi saya tidak, saya gini loh, nyata loh Ilham. Jadi kalau Nabi Muhammad itu menciptakan ayat itu, saya malah ragu-ragu, kalau dia itu Nabi. Contoh ya, coba sekarang direka ada nggak nih? Oh ada, subhanallah, bagus, alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu, sejak pertemuan pertama kita dulu, pertama kali membaca ini, yang tak gadang-gadang itu, tuh sama itu anak-anak pinter, itu anak-anak pinter semua. Nah ya, itu namanya Idham, itu namanya Raka rumahnya Kidul Dalan, Idham rumahnya Lorong Dalan. Perwakilan dah ya. Jadi gini, coba dibuka deh sekarang. Idham kalau membuka kita minta waktu 1-2 menit. Silahkan dibuka surat An-Nahl ayat 16. Surat ke-16 ayat 16. Surat 16 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alamat wa bin-najmi hum yahtadun. Terjemahkan. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Nah, berarti ini ilmu astronomi. Saya sebentar, kita diskusi ya supaya kalau ada yang mau memberikan masukan nih. Setahu saya, sejak Nabi Muhammad lahir sampai wafat beliau di usia 63, itu beliau belum pernah mengadakan penjelajahan samudra, belum. Jadi beliau tidak pernah keluar dari Jazirah Arab kecuali ke Habasyah ya. Itu pun mungkin hanya dilakukan oleh para sahabatnya saat itu. Jadi Nabi itu belum pernah mengadakan penjelajahan samudra pakai kapal, melaut pakai kapal, belum. Tetapi beliau tahu ilmu perbintangan, astronomi. Diulangi lagi terjemahannya sekali lagi di Ilham. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Nah, dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Itu yang memanfaatkan ayat itu ya para penjelajah samudra. Jadi dengan bintang-bintang yang ada di langit, para penjelajah samudra bisa menentukan arahnya. Terus saya berpikirnya kalau itu ciptaan Muhammad, ayat itu ciptaan Muhammad, tidak mungkin lah. Oke, tidak. Menurut kita, Nabi Muhammad tahu ilmu astronomi tidak? Yakin ya enggak ya? Saya juga yakin enggak? Dia enggak tahu. Karena untuk urusan dunia, urusan dunia, pokoknya yang kamu lebih tahu daripadaku untuk urusan dunia, termasuk ini ilmu astronomi itu. Jadi tapi Rasulullah menerima ayat itu gitu loh. Satu lagi ayat yang berkaitan dengan ilmu fisika. Kita lihat surat Yasin ayat 40, pernah kita buka di sini. Di situ itu dikatakan
setiap benda angkasa, surat Yasin surat ke-36 ayat 40. Setiap benda angkasa beredar pada garis edarnya masing-masing. Gitu. Itu firman Allah disampaikan pada Rasulullah lewat malaikat Jibril dan dilisankan oleh Rasulullah. Gitu. Jadi ayat itu pernah dilisankan oleh Rasulullah sebelum jadi buku gini ini, pernah dilisankan oleh Rasulullah. Dan ternyata ayatnya mengatakan seperti itu. Ya, terus saya tuh ragu-ragu gitu loh. Tapi saya tidak akan ganti. Emang Nabi Muhammad tahu enggak ya teori gravitasinya Isaac Newton ya? Jadi kalau waktu saya baca Arabnya dulu, teks Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lasyamsu yang bagi laha antudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Terjemahkan. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, dari kata masing-masing dibilang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Masing-masing itu apa? Menurut ayat itu. Apa dan apa? Masing-masing beredar menurut garis edar. Masing-masing berarti matahari dan bulan. Itu. Jadi matahari dan bulan itu benda-benda angkasa yang mempunyai gaya gravitasi masing-masing, tarik menarik antara satu dengan yang lain sehingga seimbang sehingga tidak tabrakan gitu loh. Jadi bumi berrotasi sendiri, muter sendiri, terus bumi muter sendiri itu diputeri oleh bulan juga muteri dirinya sendiri, muter mubeng karepe dhewe ne, dia itu mubeng karepe dhewe-nya itu sambil ngubengi bulan, ngubengi bumi. Jadi ini bumi mubeng karepe dhewe, njuk ini bulan ya mubeng ning ngubengi bumi ini, njuk bulan sama bumi bareng-bareng ngubengi matahari. Bersama planet-planet yang lain. Jari ini loh, jari ini penemuan itu, tapi bisa dibuktikan insya Allah. Nah jadi ini juga contoh yang membuat saya itu semakin yakin bahwa Muhammad itu Nabi. Karena Muhammad itu sampai hari ini saya belajar, Nabi itu belum pernah duduk di kelas lalu menerima teori gravitasi, itu belum pernah gitu. Menerima ilmu bintang juga belum pernah, ilmu kedokteran juga belum pernah gitu. Tapi beliau bisa menyampaikan ayat-ayatnya. Nah, maka saya yakin Muhammad itu Nabi. Lah dia itu ummi itu buta huruf, itu semakin menguatkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bukan ciptaan Muhammad gitu. Dan dibuktikan Bapak dan Ibu ya, dibuktikan rata-rata kata-kata membaca itu menggunakan kata yatlu. Dalam Al-Quran itu menggunakan kata yatlu, utlu, tala yatlu, utlu. Tala yatlu, utlu itu membaca ini tanpa teks, ngerti lho. Sudah berulang kali saya sampaikan di sini. Ning enten qira'ah yaqra'u, iqra, qira'ah itu membaca pakai teks. Berulang kali sudah saya sampaikan di sini. Jadi kalau makanya ketika Nabi berada di Gua Hira mendapat wahyu yang pertama, ini pengajian tingkat tinggi loh, tingkat tinggi nih, angel nih. Ini orang kelompok kayak batu retno, wong tua pun batu kayak angel ditonton. Jadi Nabi Muhammad itu betul-betul buta huruf. Itu dibuktikan ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira untuk menyepi, beruzlah. Ada orang yang masuk dan orang itu adalah malaikat Jibril, mimbo jadi menungso, lalu mengatakan ikra ya Muhammad. Ikra itu menggunakan teks.
Jadi ada kertasnya, ada tulisannya Iqra ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menjawab, ma'ana bikoriin, aku ora iso maca. Ma'ana bikoriin, aku ora iso maca. Lalu malaikat Jibril mengulang lagi, Iqra ya Muhammad. Dijawab lagi, ma'ana bikoriin. Itu semakin menguatkan bahwa Nabi itu tidak bisa membaca. Aduh, jadi lupa loh. Lali loro berarti sing lali itu. Saya ini kasore wae. Siji kacamata. Satu buku yang ada 61 Sekretaris Rasul. Udah tak eling-eling kan sudah saya omongkan di sini. Besok aku mau bawa. Nabi itu bawa. Nabi Muhammad itu punya sekretaris. Sekretarisnya tidak hanya satu tapi 61. Jadi setiap bidang itu punya sekretaris sendiri, bidang administrasi, bidang organisasi, bidang ekonomi, bidang ada semua. Saya punya bukunya kok. Jadi Nabi itu hanya semacam apa ya? Decision maker, pembuat putusan, decision maker ya, pembuat putusan, pembuat statement gitu itu. Lalu para sahabatnya tinggal mencatat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya punya bukunya di rumah bahwa yang menyebutkan bahwa Nabi itu sekretarisnya 61 orang. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu umi. Nah, dengan uminya itu menguatkan bahwa Al-Quran ini bukan ciptaan Nabi. Lagi sudah pernah kita buka juga, tapi tidak apa-apa diulang lagi. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-2. Surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu sudah membuktikan bahwa Nabi itu buta huruf. Gitu. Surat Al-Jumu'ah itu surat 62 ayat 2. Itu ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf. Silakan kalau masuk. Kalau masuk lalu duduk. Silakan duduk. Saya bacakan ayatnya. Terus dulu pernah saya sampaikan ya, terjemahannya itu keliru di situ itu. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu terjemahan versi depannya itu keliru, salah gitu. Karena di situ menggunakan kata membacakan. Jadi bukan membacakan, salah. Kalau membacakan harusnya yaqra'u, bukan yaqlu. Yaqra'u itu membaca pakai teks, yaqlu itu membaca tanpa teks. Jadi yang betul terjemahnya dikte, itu bukan membacakan. Oke, saya bacakan ya suratnya. Saya sampaikan surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Terjemahkan kita. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Nah, stop ya. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kelompok masyarakat yang buta huruf. Terus dari kalangan mereka sendiri. Stop, dari kalangan mereka sendiri berarti Muhammad itu buta huruf. Terus yang membacakan. Stop. Nah, membaca berarti salah itu terjemahannya. Buta huruf membacakan. Yang betul bukan membacakan, tapi mendikte atau yang memperdengarkan. Coba menggunakan apa? Coba diganti dengan yang memperdengarkan kita. Yang memperdengarkan kepada mereka ayat-ayatnya. Terus menyucikan jiwa mereka. Terus dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Terus meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, Bapak dan Ibu, ini semakin menguatkan bahwa Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu buta huruf, dan dengan kebuta hurufan Rasul itu semakin menguatkan bahwa Al-Quran ini bukan ciptaan beliau, tapi Al-Quran ini ciptaan Allah.
Sedangkan ummi yang terjadi pada kaum Bani Israel terhadap Tauratnya itu menjadi kendala untuk memahami Taurat kitab mereka pada saat itu. Oke, dasar Isa. Sekarang kita masuk ke ummi yang kedua. Ini menurut tafsir Mukatsir ini, ummi yang kedua ada di halaman 625. Ya. Rakit tok kalian orang kecamatan dulu. Jadi kalau stabil hijau nih Pak. Oke nih, patut tak cetak ini. Ummi yang kedua itu ada di halaman 625 bagian bawah, bagian bawah di bawah tulisan Arab itu, Arab yang waminhum ummiyuna. Jadi waminhum ummiyuna, dan di antara mereka ada yang buta huruf. Bahwa orang-orang yang orang-orang ummi adalah suatu kaum yang tidak percaya kepada Rasul yang diutus oleh Allah, tidak pula kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Itu ummi yang kedua. Jadi ummi yang kedua itu adalah bahwa orang-orang ummi adalah suatu kaum yang tidak percaya kepada Rasul yang diutus oleh Allah, tidak pula kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Kemudian mereka menulis suatu kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka katakan kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan mereka bahwa kitab tersebut dari sisi Allah. Itu jadi mengatakan sesuatu tapi bukan dari Allah, tapi dia mengatakan bahwa itu dari Allah. Ngoten. Contoh ya. Gini aja lah. Tapi aku nggak punya bukunya ini biaya. Nah, video yang sama yang kan repot itu terekam tadi bisa dilihat banyak orang. Aduh, gimana ya? Oke, tak sampaikan dengan cara saya jadi gini ya. Ada Al-Quran yang membuat terjemahannya itu over the text. Paham tadi Raka? Over the text. Jadi di luar teks, melebihi teks. Dulu pernah sampaikan? Pernah? Nah gitu. Beda kurang aman ya, biar saya agak aman ya. Nah kan recorded, bisa tidak dipukuli banyak orang ya. Nanti silakan datang ke rumah saya. Saya kemarin itu membimbing, sekarang sudah jadi dokter sih. Saya termasuk salah satu pembimbing untuk disertasinya Fahmi Gunawan. Fahmi Gunawan itu mahasiswa S3 di UNS. Saya pembimbingnya, saya bimbing disertasinya. Lalu lulus, sudah selesai, sudah pulang ke rumahnya sekarang. Nah, materi yang diteliti oleh dia itu adalah perbandingan terjemahan. Itu perbandingan terjemahan dua kitab terjemahan. Satu, Al-Quran versi Departemen Agama RI dibandingkan dengan terjemahan yang lain, yaitu diperbandingkan dengan terjemahan Al-Quran versi Pak Muhammad Tholib, Ustadz Muhammad Tholib gitu. Terus dia, si Fahmi Gunawan ini menemukan banyak terjemahan yang ditambah-tambah dalam versi
Muhammad Thalib ini sesuai dengan keinginan organisasi beliau. Wah, ya iso dicekel ya kowe. Aduh, edit, tapi bisa diedit ya. Bisa ramai nanti. Tapi saya punya bukunya kok, saya punya disertasinya kok. Dan itu sudah artikelnya sudah upload di siapapun bisa buka. Ada artikel di Jordan atas nama Fahmi dan saya juga gitu loh. Jadi nama saya masuk di jurnal itu. Nah, jadi intinya tuh saya tuh ingin memperlihatkan, saya ingin menunjukkan bahwa ada terjemahan sing nambah-nambahi, ngoten lho. Nambah-nambahi sing ora sesuai dengan teksnya. Terus dia mengatakan ini dari Allah, ngoten lho. Wah, oke, siap diskusi. Kalau ada yang mau mukuli saya ya, mau mencari saya, datang ke rumah saya Budi. Saya mengajar di 11 Maret. Saya ngajar anak S2, anak S3, ngajar saya. Gitu. Nanti tulis Hanifullah Sukri, ketik Google Hanifullah Sukri, nanti keluar semua informasi tentang saya. Saya kerja di mana, mata kuliah yang saya ambil apa, yang saya apa-apa ada semua. Kita tetap terbuka untuk diskusi. Ini hanya contoh saja. Jadi kalau sampai ada yang Umi yang kedua ini, Umi buta huruf yang kedua adalah orang yang Umi adalah suatu kaum yang tidak percaya kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Ini percaya, sing iki percaya, sing kula omongin iki percaya kepada Rasul yang diutus oleh Allah, tidak pula kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Ini percaya. Sing kula omongin iki percaya. Versi Muhammad Thalib itu percaya dengan dengan utusan Allah, dengan Nabi Muhammad. Oh, sangat percaya. Dengan apa yang diturunkan oleh Allah, percaya. Dengan Al-Quran, percaya. Nah ini gitu. Kemudian mereka menulis suatu kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan pada orang-orang yang bodoh dari kalangan mereka bahwa kitab tersebut dari sisi Allah. Lalu simpul abang tambahan-tambahan ini dulu. Jadi ada tambahan-tambahannya. Ada tambahan-tambahan itu menurut kalau diskusinya saya dan Fahmi itu ya tidak boleh gitu. Aduh, aku kurang bawa bukunya sih ya. Tapi sebenarnya bisa mencari bukunya itu, versi terjemahan Ustadz Muhammad Thalib. Untuk ayat-ayat tertentu ada tambahan-tambahan yang sebenarnya tidak perlu dan ya katakanlah menyimpang dari teks. Ngoten nggih pun ngoten tidak mawon, mungkin tidak mengundang tanya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu tidak boleh. Terus sekarang gini, yang contoh kita di sini dibuka surat An-Nisa ayat 59. Terus saya menjaga kemampuan fikirnya di Ilham. Udah ketemu ya dia? Udah ditandai toh? Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Terjemahkan pelan-pelan, enggak usah tergesa-gesa. Yuk. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Stop. Nah, ada kata-kata di antara kamu di situ. Di antara kamu itu kembali ke siapa di Ilham? Kita berdua sekarang diskusinya. Lain-lainnya kita tidak dianggap kosong, tidak ada orang di masjid ini, cuma berdua. Di antara kamu berarti kamu siapa? Nah, orang yang tidak beriman termasuk di situ apa enggak? Berdasar bertumpu pada teks ya, bertumpu pada teks. Oke, diulangi terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri,
pemegang kekuasaan di antara kamu. Nah, kamu itu berarti kan orang-orang yang beriman tadi itu loh. Langitan itu bapak-bapak. Belum terjemahkan ngeten nek enten uang sing dadi penguasa pun entah apalah, bisa level RT, bisa level RW. Ini saya cok, saya ngomongnya cok los ini, saya los ini nggak apa-apa. Tidak bedi-bedi gitu loh. Lain tadi saya rada bedi, yang tadi itu rada bedi saya. Nah, sekarang saya los saja. Jadi kalau ada penguasa yang tidak Islam, ya tidak Islam, lalu dia membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam, maka kita tidak boleh mengikuti, meskipun dia penguasa. Ngoten. Alon-alon kula niki toy sok nyawa lho gitu. Ngerti-ngerti metu tembak. Contoh ya, menurut Islam LGBT itu tidak boleh gitu. Jadi kalau ada penguasa yang tidak Islam membuat semacam keputusan atau buat aturan bahwa LGBT itu tidak apa-apa, nah kita harus menentang aturan itu. Karena LGBT itu tidak sesuai dengan Islam. LGBT itu L-nya lesbian, G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. Itu tidak boleh dalam Islam. Ayat Al-Qur'annya coba sekarang dibuka di surat Hud ayat 79, surat ke-11 ayat 79. Itu ayat yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an atau firman Allah yang menunjukkan bahwa Islam tidak seiring, tidak sesuai dengan gay. Surat Hud ayat 79. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad apa laqad? Depannya. Qalu laqad. Tidak pakai pada. Qalu laqad alimta malana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Terjemahkan. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Apa yang mereka kehendaki di dalam? Ayo, pertanyaan UMS SMA apa tuh? Bertaruhkan SMA. Nah, mesin dikehendaki apa? Berarti apa? Lanang gitu loh, jawabannya tuh lanang. Baca baleni, terjemahannya. Mereka menjawab. Nah, mereka tuh lanang kowe jawab berarti. Lanang, mereka tuh lanang. Jadi mereka laki-laki. Yo, lanjutkan. Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Nah, mereka menghendaki lanang. Gay. Tidak boleh dalam Al-Quran. Itu menimpa kaumnya Nabi Lut. Nah, kalau Indonesia mau melegalkan gay, dan kita harus menentang. Jadi yang dimaksud dengan umi yang nomor 2 itu ngano boten buta huruf, boten. Neng mereka itu tidak percaya total atau parsial, betul Pak Manto. Parsial bisa, parsial mau sebagian, dia mau mosok terjemahannya kaya ngene tak tambahi. Ngoten niku lho sing mboten apik ngoten niku.
semacam karena tidak sesuai dengan asbabun nuzul yang melekat pada ayat itu. Gitu. Bidham, saya tak kandani. Bidham kalau rakan. Jadi kalau ada Al-Quran, ada ayat sulit dipahami, maka kita tidak boleh bertumpu pada ayat Al-Quran itu tok, tetapi harus melibatkan konteks yang melekat pada ayat itu. Itu loh. Jadi konteksnya, bagaimana cara mencari konteksnya? Punya buku seperti ini. Contohnya, contoh konkret, real, nyata. Punya kitab tafsir. Syukur tidak hanya Ibnu Katsir, punya yang lain. Saya punya di rumah Al-Marubi, saya punya. Fi Dilalil Quran saya punya di rumah. Diwaca ya sok-sok nek perlu diwaca. Ini ayatnya sudah jelas, cetok jelas, tidak perlu penafsiran lagi. Tidak apa-apa, ini kira-kira ragu-ragu. Nah, buka tafsirnya. Nah, tafsir itu adalah merupakan konteks teksnya ayatnya itu. Contoh ya, saya kemarin saya pengajian Zoom hari Ahad. Saya pengajian Zoom dari rumah dari Kusuman. Itu yang ikut dari Inggris, dari Inggris ikut pengajian. Dari Inggris ikut pengajian, dari Singapura ikut pengajian, dari Australia ikut pengajian. Tapi orang Indonesia dulu, orang Indonesia ikut pengajian dari Ahad pagi jam 8 sampai jam 9. Terus contohnya ini ya, yang mereka tidak bisa menerima itu gini. Pak Hanim, saya mau tanya, apakah tidak boleh ndongake wong kafir yang sudah meninggal? Tidak boleh piye no, Pak dhewe, dulure dhewe. Saudara kami sendiri kalau meninggal, boleh tidak kita mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah? Saya jawab tidak boleh gitu. Wah, jadi rame di Zoom, jadi rame. Wah, pendapat sana sini tapi ramai hari kemarin. Nah, itu kita pas membahas surat At-Taubah ayat 113. Buka sekarang sebagai penutup pengajian ini. Waktu maghrib karena satu sempit terus kesumpen. Surat At-Taubah ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana linnabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Terjemahkan pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. Pakai mic mobil ben rasa enggak baleni. Mati ya sudah. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Terus ngeten Bapak Ibu, ayat itu nek hanya bertemu pada teks tok rada angel. Nek maca tafsir Ibnu Katsir dadi mudeng. Lho sing sedo sapa to? Di ayatnya ndak ada. Tapi saya baca kitab tafsir Ibnu Katsir jadi tahu yang meninggal siapa? Abu Thalib. Gitu. Yang mendoakan siapa? Nabi. Baleni terjemahnya. Itu kok. Yuk. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Orang musyrik aja tidak boleh didongake wong kafir sing ora Islam. Niku keluarga kami sendiri, Pak, saudara kandung ya tetap ra itu. Berarti tidak ada kasih sayang, tidak ada. Dan orang-orang kafir tidak ada. Nek sudah meninggal tidak ada. Nek belum meninggal bisa didoakan supaya mendapatkan hidayah Allah. Gitu. Nah itu nek bertemu pada teks itu Pak orang ngerti. Sing mati sopo kan tidak ada tulisannya. Tidak ada tadi dalam dan tulisannya tidak ada. Abu Thalib kan tidak ada. Jadi saya memintakan ampun sopo kan juga tidak ada. Rasul langsung. Sing melarang siapa? Allah. Jadi Allah itu melarang.
melarang Nabi untuk memintakan ampun kepadanya, kepada Allah atas dosa-dosa orang yang musyrik. Saya musyrik itu Abu Thalib tadi itu. Maka dibantu dengan konteks itu beli seperti ini. Harus beli bapak-bapak, karena kita berkemampuan terbatas sekali. Dan Ibnu Katsir ini insya Allah masyhur, diterima oleh seluruh umat Islam sedunia. Levelnya level dunia ini, tingkat dunia. Jadi tidak apa-apa kita pakai ini tempuannya. Pun sementara ngurin. Jadi umi yang pertama tadi betul-betul makna denotatif. Terus makna umi yang kedua itu maknanya makna konotatif. Nek ora percaya karo Rasulullah, tidak percaya kepada kitab-kitabnya, yuk gawe kitab dhewe, yuk diatokke nek itu dari Allah. Itu yang umi yang kedua. Umi yang ketiga besok insyaallah. Demikian bapak-bapak, tanpa terasa ya kalau sampai isa sepuluh ngoten iki tok napa ganti bengi kita kan jam 12 boten bar-bar. Demikian Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini, semoga bisa menginspirasi kita semua. Kita tetap di halaman itu, belum bergerak, belum berpindah, kitanya tetap di situ. Semoga kita semua betul-betul diistiqomahkan oleh Allah dalam Islam dan diwafatkan oleh Allah dalam Islam pula. Untuk itu marilah kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi